Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sri Sylvia dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pameran alat media pembelajaran matematika yang sudah saya buat. Nah, teman-teman penasaran kan apa-apa aja sih alat medianya? Sekarang langsung aja kita masuk ke alat peraga yang pertama, yaitu alat peraga papan bilangan prima, yaitu PABIMA. Nah, nantinya kita akan menggunakan PABIMA ini untuk menentukan bilangan prima dari bilangan 1 sampai bilangan 50. Nah, gimana sih caranya? Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ambil bilangan 1, karena bilangan 1 tidak termasuk dalam bilangan prima. Ingat, bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu kita ambil atau kita sisihkan bilangan kelipatan 2. Setelah itu kita ambil atau kita sisihkan bilangan kelipatan 3, bilangan kelipatan 5, dan yang terakhir bilangan kelipatan 7. Nah, jadi bilangan yang belum kita ambil atau bilangan yang ada di sini, nah inilah yang merupakan bilangan prima. Nah, diantaranya itu ada bilangan 2, bilangan 3, bilangan 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, dan yang terakhir 47. Nah, bilangan-bilangan inilah yang termasuk ke dalam bilangan prima. Jadi begitu cara menentukan bilangan prima. Nah, semoga teman-teman paham dan mengerti cara menentukan bilangan prima. Sekarang kita ke alat peraga yang kedua. Nah, nantinya kita akan menentukan satuan panjang menggunakan alat peraga sarang burung ini. Kita menentukan dari satu satuan ke satuan lainnya. Nah, gimana sih cara penggunaannya? Langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini sudah ada contoh soal 3 desimeter berapa hektameter. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ambil tanda koma ini, kita letakkan di satuan belakang hektameter. Nah, ditanya yaitu berapa hektameter. Berarti kita letakkan tanda koma ini di belakang satuan hektameter. Nah, setelah itu kita ambil bola pingpong yang bernilai 3, kita letakkan di satuan desimeter. Nah, selanjutnya kotak yang masih kosong ini kita letakkan angka yang bernilai 0. Nah, sekarang kita dapat menjawab pertanyaan dari 3 desimeter berapa hektameter. 3 desimeter sama dengan 0,003 hektameter. Nah, begitu cara menentukan satuan menggunakan alat peraga sarang burung. Lanjut kita ke alat media yang ketiga. Nah, di sini sudah ada alat media papan aljabar. Nantinya kita akan menentukan berapa nilai dari 2x ditambah 3 sama dengan x ditambah 5. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita ambil variabel 2x, kita letakkan di row sebelah kiri. Kita ambil stik es krim ini sebanyak 2, kita letakkan di kotak variabel yang bernilai positif. Selanjutnya, untuk variabel yang x, kita ambil 1 stik es krim, kita letakkan di kotak variabel sebelah kanan. Nah, lanjut kita ke konstanta. Kita ambil 3 stik es krim dan kita letakkan di nilai kotak konstanta positif. Kemudian kita ambil 5 stik es krim, kita letakkan di kotak konstanta yang positif. Nah,
Selanjutnya kita akan menghilangkan salah satu nilai variabel dan juga nilai konstantanya. Nah, caranya yaitu dengan mengurangkan nilai variabelnya yang paling kecil. Kita kurangkan dengan variabel yang paling kecil. Maka di sini 2 stik es krim kita kurangkan dengan 1 variabel. Nah, kita ambil 1 stik es krim, kita letakkan di kotak variabel yang bernilai negatif sebanyak 1. Dan juga di kotak variabel sebelah kanan kita letakkan di kotak negatifnya sebanyak 1. Nah, selanjutnya di sini karena kita ambil nilai positifnya itu 1 dan nilai negatifnya juga 1, maka hasil variabelnya adalah 1. Kemudian untuk ruas sebelah kanan kita ambil variabelnya nilai positifnya 1 dan nilai negatifnya juga 1, maka hasilnya adalah habis atau 0. Nah, maka sisa variabelnya bersisa X. Kemudian untuk konstantanya juga begitu. Kita kurangkan dengan nilai konstanta yang paling kecil, yaitu 3. Maka kita ambil stik es krim ini sebanyak 3 dan kita letakkan di nilai negatifnya. Begitu juga di ruas sebelah kanan. Selanjutnya kita kurangkan, kita ambil ininya 3 dan ininya juga 3, maka sisanya habis atau 0. Kemudian yang atasnya kita ambil juga 3, di bawahnya juga 3, maka konstantanya bernilai 2. Nah, jadi X sama dengan 2. Kemudian jawaban dari 2X ditambah 3 sama dengan X ditambah 5 adalah X sama dengan 2. Semoga teman-teman paham dan mengerti dengan penjelasannya ya. Kita ke alat media yang keempat, yaitu papan statistik. Cara penggunaan papan statistik ini nanti kita akan menentukan berapa nilai min atau nilai rata-rata, nilai median atau nilai tengah, kemudian nilai modus atau nilai yang sering muncul. Nah, di sini sudah ada nilai datanya yang sudah saya urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu ada 7, 8, 9, dan 10. Nah, lanjut aja kita mencari nilai min atau nilai rata-ratanya. Nah, cara mencari nilai min atau nilai rata-rata yaitu jumlah keseluruhan data kita bagi dengan banyak data. Nah, jumlah keseluruhan data ialah jumlah pin yang ada pada diagram batang tersebut. Kemudian kita bagi dengan banyak data. Banyak datanya yaitu banyak diagram yang ada di sini. Nah, jadi nilai minnya 42 dibagi dengan 5 sama dengan 8,4. Nah, kemudian kita mencari nilai median atau nilai tengahnya. Di sini sudah kita ketahui bahwa nilai tengah dari data tersebut adalah yang ini, yaitu 8. Nah, kemudian kita mencari nilai modus atau nilai yang sering muncul. Nah, kita hitung dulu ya. Di sini nilai 7 muncul 1 kali. Kemudian nilai 8 muncul sebanyak 2 kali. Dan nilai 9 muncul banyak 1 kali. Kemudian nilai 10 ada muncul sebanyak 1 kali. Maka nilai modusnya adalah 8 karena ia muncul sebanyak 2 kali. Nah, jadi begitu cara menggunakan alat media ini teman-teman. Semoga teman-teman paham dan mengerti. Sekarang kita ke alat media yang kelima. Di sini ada alat media baritika, barisan dan deret aritmatika. Nah, nantinya kita akan menghitung berapa nilai suku KN dan mencari berapa nilai dari UN dan SN-nya. Nah, gimana sih cara penggunaan alat media baritika ini? Nah, di sini sudah ada suku 1 pertama sampai dengan suku ke-6. Berarti nilai UN-nya adalah 6. Kemudian kita mencari berapa nilai A-nya. Nah, kotak putih yang ada di atas ini adalah nilai A-nya. Masing-masing nilai A-nya itu yaitu 1. Kemudian untuk nilai B atau bedanya adalah 1. Karena suku ketiga kita kurangkan dengan suku kedua. Hasilnya yaitu 1. Nah, coba kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini masing-masing suku sudah ada rumus di bawahnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mencari berapa suku ke-6, langsung aja kita masukkan nilai A ditambah 5 dikali dengan nilai B. Nah, coba kita masukin. A-nya yaitu 1 ditambah 5 dikali B yaitu 1. Berarti nilai suku ke-6 adalah 6. Nah, sekarang kita akan mencari nilai SN-nya. Di sini sudah ada rumusnya. Nilai SN yaitu
N per 2 di dalam kurung 2 dikali A ditambah N minus 1 dikali B. Coba kita masukin ya. N-nya yaitu U-nya 6, ketik N-nya 6 dibagi 2, kemudian 2A-nya 1, 2 dikali 1, ditambah N-nya 6 dikurang 1, berarti 5, B-nya 1. Maka nilai SN-nya adalah 21. Nah, kalau misalkan kita mencari nilai suku ke N-nya, jadi kita masukin aja ke dalam rumus UN ini. A ditambah N minus 1 dikali B. A-nya 1 ditambah N-nya 6 dikurang 1 dikali B-nya 1. Maka UN-nya sama dengan 6. Semoga teman-teman paham dan mengerti dengan penjelasan yang ini ya. Nah, lanjut kita ke alat peraga yang terakhir, yaitu Dainis ayam. Dainis ayam ini nantinya akan menentukan perkalian dasar aljabar. Nah, Dainis ayam memiliki 3 bentuk, yaitu ada yang berbentuk persegi yang berukuran besar, kemudian ada yang berbentuk persegi panjang, dan yang terakhir ada yang berbentuk persegi berukuran kecil. Nah, masing-masing bentuk ini memiliki fungsi masing-masing. Kalau yang ini melambangkan X kuadrat, kalau yang ini melambangkan variabel X, dan yang terakhir melambangkan konstanta. Nah, di sini di Dainis ayam memiliki 2 warna, yaitu ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna kuning. Nah, yang biru ini bertanda positif dan yang kuning bertanda negatif. Nah, lanjut kita ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal X ditambah 1 dikali X ditambah 1. Nah, maka kita ambil persegi yang berukuran besar, kita letakkan di sini. Kemudian untuk yang X ditambah 1-nya kita letakkan di sebelah sampingnya. Nah, untuk yang X ditambah 1-nya yang di bawahnya kita letakkan. Kemudian di sini masih ada yang kosong. Nah, maka kita ambil si kecil yang ini, kita letakkan di sini. Karena 1 dikali 1 itu adalah 1, maka kotaknya kita ambil 1. Selanjutnya kita urutkan saja lagi. Jika sudah terurut seperti ini, maka kita buat keterangan di bawahnya. Kalau yang besar ini adalah melambangkan X kuadrat, maka kita bikin X kuadrat. Kemudian untuk variabelnya di sini ada 2 persegi panjang. Berarti variabelnya ada 2X. Kemudian untuk konstantanya di sini ada 1. Maka kita buat 1. Nah, untuk tandanya karena di sini masing-masing kotaknya itu berwarna biru, maka tandanya adalah positif. Maka kita buat di sini positif, di sini juga positif. Maka hasil perkalian dari X ditambah 1 dikali X ditambah 1 adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, begitu cara penggunaan alat media Dainis ayam ini. Semoga teman-teman paham dan ngerti ya. Itulah tadi 6 alat media pembelajaran yang sudah saya jelaskan, beserta cara penjelasan dan penggunaannya. Semoga teman-teman paham dan mengerti dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan di pameran ke-6 media yang sudah saya buat tersebut. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.